Shalom. Apa kabarnya? Saya mau menyapa sekali lagi. Shalom. Oke, luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Di bulan yang Oktober ini tanpa terasa Bapak Ibu ya, kita efektif kurang lebih sisa 2 bulan sampai 3 bulan ini untuk kita mengakhiri tahun 2025. Dan saya percaya visi dari Gembala Sidang kita Bapak Ibu ya, kita masih ada di tahun penuaian ini. Saya berdoa setiap kita yang belum melakukan atau belum merasakan tentang tahun penuaian, sisa 2 bulan ini kita sama-sama menuai. Yang mau katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu suka dengan sebuah tema khotbah, hari ini saya berikan tema khotbahnya adalah bicara tentang siap naik. Sama-sama katakan siap naik. Seberapa banyak kita yang siap naik Pak, Bu? Semuanya mau ya? Nah, yang menjadi suka kendala setiap orang begitu ya. Kalau ditanya siapa yang mau naik, siapa yang mau dipromosikan, siapa yang gajinya mau naik, semua mau naik, betul ya. Siapa yang income-nya mau naik, wah semuanya mau naik begitu kan. Siapa yang kehidupannya, derajatnya, ekonominya, keromantisan di keluarganya mau punya level yang lebih naik, semuanya itu mau. Setuju gak Pak, Bu? Cuma permasalahan paling besar adalah tidak semua orang siap untuk naik. Setuju nggak? Ditanya dari 1.000 karyawan di kantor, siapa yang mau naik gaji? Semua mau naik gaji. Tapi hanya sedikit orang yang siap naik gaji. Setuju nggak? Kan kalau di kantor aja Pak, Bu, kalau sebagai pimpinan di kantor mau naikin gaji karyawan, itu karena kontribusinya sudah siap untuk dinaikkan juga gitu kan. Karena dia sudah melakukan kontribusinya lebih dari gajinya, makanya pimpinannya, bosnya bilang kamu naik gaji kan gitu ya. Saya percaya dalam kehidupan kita Pak, Bu, semuanya itu mau naik, cuma gak banyak orang Kristen yang siap untuk Tuhan angkat naik. Saya garis bawahi ulang ya. Memang janji Tuhan itu untuk semua orang, setuju? Betul ya Pak, Bu? Masalahnya semua orang Kristen itu mau naik. Tapi nggak semua orang Kristen siap Tuhan angkat buat naik. Halo? Jadi kalau hari ini kita ngerasa masih ada kehidupan kita, kok Tuhan kayaknya belum berikan saya sesuatu yang terbaik. Mungkin rasanya kan seolah-olah gitu ya. Kok kenapa saya nggak naik-naik Pak? Kok kenapa saya nggak naik-naik? Saya udah mati-matian kuliah, kerja gitu ya. Jangan-jangan ada hal-hal yang belum siap. Sehingga Tuhan belum naikkan kita. Nah seberapa banyak hari ini kita yang mau belajar bersama-sama. Hari ini juga saya masih belajar untuk lakukan hal-hal ini begitu ya. Seberapa banyak kita yang mau siap untuk naik, angguk-anggukan kepala sedikit. Oke. Nah hari ini kita mau bahas hanya satu ayat ini doang Pak, Bu. Ini sebuah di kitab Pentatuk Musa begitu ya. Bagaimana Tuhan memberikan pesan yang sangat jelas di Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Nah hari ini kita mau bahas ayatnya ini Pak, Bu. Jadi fokus sama satu ayat ini dulu begitu ya. Nah dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Setujukah Bapak Ibu bahwa ini janji Tuhan? Amin ya. Dikatakan engkau akan tetap naik dan bukan turun, katakan amin. Nah, kebiasaan orang Kristen itu bacanya cuma sampai di sini doang. Gitu ya. Ada yang ulang tahun, didoain dong betul ya, anak muda ya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun, kan begitu ya. Tapi nggak dilanjutin, penyakit orang Kristen suka motong-motong bacaan yang baik-baik doang. Yang menjadi kewajiban biasanya nggak dibaca, yang jadi hak selalu dibaca. Seringkali kita doa tiap malam kita bilang, Tuhan bukankah engkau yang janji aku akan terus naik. Kenapa malah pekerjaan di kantor bukan promosi tapi demosi kan gitu ya. Nah jangan-jangan ada hal yang belum kita lakukan. Nah dikatakan apabila. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau kata apabila itu artinya syarat dan kondisi berlaku. Ya enggak? Engkau tidak akan pernah naik, engkau tidak akan pernah jadi kepala kalau apabilanya tidak dilakukan. Setuju enggak Pak, Bu? Jadi saya mau kasih tahu,
Janji Tuhan yang ada di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 itu tidak murahan. Coba kasih tahu sama kanan kirinya, yang ini gak gratisan. Iya dong, janji Tuhan ini gak gratisan Pak, Bu. Makanya Tuhan gak bawa naik semua orang, enggak. Tuhan hanya bawa orang-orang yang siap untuk dibawa naik. Dikatakan apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Jadi yang pertama mendengarkan perintah Tuhan. Dengar doang cukup langsung dapat janjinya? Belum. Dikatakan mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini harus apa? Kau lakukan. Artinya datang ke gereja, dengar seri khotbah sampai 18 kali itu tidak membuat Bapak Ibu diangkat Tuhan naik. Ini garis bawah ya, agak keras sedikit nih. Ikut serial khotbah 18 kali, diputer 88 kali, itu tidak membuat Bapak Ibu diangkat naik sama Tuhan. Yang membuat kita menjadi orang yang qualified untuk dibawa naik sama Tuhan ketika kita melakukannya. Setuju Pak, Bu? Melakukannya gak cukup sekali, tapi harus melakukannya dengan setia. Ini syarat dan kondisinya sangat-sangat jelas Pak, Bu. Jadi kalau kita komplain kenapa kita gak dibawa naik, kenapa kehidupan kita di dunia ini gak jadi lebih baik, nah kita perlu koreksi ini. Nah bukan cuma itu doang. Ada syarat berikutnya yang terakhir adalah apa? Apabila engkau tidak menyimpang. Jadi melakukan firman Tuhan cuma Senin Kamis, habis itu hidupnya menyimpang. Itu yang membuat mungkin Bapak Ibu bilang begini, kenapa ya saya kok kalau hari Minggu mah ke gereja aja, saya ikut family cell, tapi kalau kehidupan kita masih menyimpang, artinya kita tidak mendapat bagian dari ini. Kan setuju dong Pak, Bu? Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dari segala perintah, arti segala itu berarti the whole, betul gak Pak, Bu? Segala itu gak cuma milih salah satu, enggak. Segala itu artinya semua in one package. Semuanya harus dilakukan pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kalau orang yang menyimpang itu mengikuti Allah lain, kan begitu. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama 3 poin terutama yang digarisbawahi ini Bapak Ibu ya. Nah tapi sebelum kita bahas 3 poin, ada satu hal yang sangat-sangat penting bahwa apa Pak, Bu? Next slide. Bahwa Tuhanlah yang membawa kita. Bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Saya tulis dengan besar, God goes with you. Artinya waktu nanti kita naik, yang bawa naik itu bukan semata-mata karena kerja keras kita. Tapi itu semua karena Tuhan yang bawa kita. Itu penting. Di ayat yang tadi kita baca dengan jelas bahwa satu poin utama yang Tuhan kasih tahu bahwa apa? Yang Musa mau sampaikan dengan sangat-sangat jelas apa? Bahwa Tuhanlah yang bawa, bukan karena kerja keras kita. Yang bikin kita beda sama orang di luar sana adalah kita punya Tuhan. Kita punya percepatan untuk naik jauh lebih baik daripada orang yang di luar sana. Setuju gak Pak, Bu? Artinya ada satu hal yang perlu kita ingat. Betul nanti yang kita kerjakan di poin 1, 2, 3 itu adalah usaha dan kewajiban kita. Betul. Ya, itu bagian kita. Tapi jangan lupa bahwa yang bawa naik itu siapa? Tuhan. Nggak bisa enggak. Kita harus kembali kepada fokusnya Tuhan. Kita harus kembali kepada yang menjadi center dalam kehidupan kita itu Tuhan. Oke, kita mau masuk poin yang pertama. Yang pertama dalam mendengar, sama-sama katakan mendengar. Seringkali orang itu lebih suka berbicara daripada mendengar. Setuju gak Pak, Bu? Communication skill itu bukan hanya bicara tentang bagaimana orang jago ngomong di depan sini. Communication skill itu bicara tentang bagaimana orang itu bisa lebih baik mendengar daripada berbicara. Saya pernah suatu hari Bapak Ibu ya, ikut namanya training, namanya listening skill. Jarang banget ya. Jadi kata bosnya begini, lu mah udah kebanyakan bicara katanya. Gak usah diajarin udah bisa ngomong. Udah pakai gak usah ikut-ikutan contoh-contoh
komunikasi udah bisa lah katanya gitu ya. Saya dikirim begitu ya sama perusahaan buat ikut namanya listening skill. Jadi diajarin buat apa? Mendengar. Karena ternyata kesuksesan banyak orang begitu ya, itu harus disertai dengan kemampuan untuk mendengar. Seringkali kita suka sibuk buat ngomong, setuju nggak? Maaf kalau di family cell begitu ya, kita kan suka sibuk untuk kita ngomong, kita lupa mendengar, betul nggak? Seringkali kita sharing di rumah begitu ya, suami istri kalau hobi ngomong, tuh ngomong terus begitu ya, nggak ada yang dengerin. Gitu. Nah, Tuhan ajarkan, Musa sampaikan pesan bahwa untuk kita bisa dibawa naik, kita harus mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Di Yakobus 1 ayat yang ke-19 di depan tertulis Bapak Ibu ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ini nasihat loh, nasihat. Lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Makanya setiap kita harus banyak mendengar. Maksudnya mendengar di sini yang Musa sampaikan dalam kitab Pentatuk ini adalah apa maksudnya Pak Bu? Artinya setiap kita harus waspada, dengar-dengaran akan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Setuju nggak Pak Bu? Saya sangat terberkati ya dengan sharing gembala sidang kita begitu ya. Gembala sidang kita Pak Niko itu orang yang sangat dengar apa kata Tuhan. Walaupun yang disuruh itu tidak nyaman dan tidak enak. Bisa nggak kita belajar seperti itu Pak Bu? Saya harus saksikan begitu ya. Seberapa kita punya gembala sidang yang mendengar akan apa yang Tuhan suruh. Gembala sidang kita beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya. Mendapat arahan dari Tuhan. Untuk melepaskan namanya di sebuah tempat yang ada nama Pak Nikonya Pak Bu. Padahal tempat itu bagus, gereja juga begitu ya. Nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi Pak Niko dapat hati dari Tuhan. Bahwa itu nggak boleh ada namanya beliau. Harus diturunkan. Dilakukan nggak? Dilakukan loh. Itu artinya gembala sidang kita penuh kerendahan hati. Mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita harus belajar sama-sama. Seringkali dalam kehidupan kita Pak Bu, kita rasa kita udah jadi orang Kristen 1200 tahun, kita pikir kita udah tahu semuanya. Iya enggak? Seringkali kita udah pikir kita suka adalah orang-orang yang udah mengerti firman Tuhan, kita pikir kita gak perlu dengar lagi. Kita pikir yang di Alkitab kita sudah hafal loh. Seringkali kita lupa untuk diam, untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan yang sangat spesifik. Kan begitu ya Pak Bu, setuju nggak? Kita harus banyak mendengar. Mendengar itu bukan hanya, maaf. Mendengar itu bukan hanya bicara tentang, kita diam, dengerin suara Tuhan. Bukan Pak Bu. Saya mau bilang, Tuhan itu bicara dan kita bisa dengar suara Tuhan. Itu bukan hanya waktu kita diam doang sebenarnya. Tapi waktu kita baca Alkitab. Setuju nggak Pak Bu? Itu kita sedang mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan hanya itu. Waktu kita datang hari ini ke gereja, itu salah satunya kita menunjukkan bahwa kita mau mendengar firman Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya mau lanjutkan bahwa mendengar firman Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat harus kita lakukan begitu Bapak Ibu. Rick Warren pernah bilang seperti ini, next slide. Rick Warren ini seorang hamba Tuhan yang besar. Waktu ada sebuah interview wawancara menanyakan kepada Rick Warren begitu ya. Apa sih maksudnya begitu ya? Yang membuat maksudnya pelayanan Rick Warren itu suatu diberkati oleh Tuhan sesuai dengan jalannya Tuhan. Rick Warren pernah bilang begini, adalah listening to God is the key to walking in His will. Artinya apa Pak Bu? Bahwa mendengar apa kata Tuhan itu adalah kunci untuk terus berjalan dalam kehendaknya. Jadi Rick Warren aja bilang bahwa mendengar apa kata Tuhan itu yang membuat Rick Warren sampai hari ini masih bisa berjalan dalam pelayanan dan tuntunan Tuhan. Saya percaya apalagi setiap kita, betul ya.
Kita aja kan belum hafal Alkitab, begitu ya. Artinya kita harus benar-benar sungguh-sungguh kita yakin bahwa kita terus mendengar apa kata Tuhan Bapak Ibu. Kita harus pikir benar-benar apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita harus terpusat dengan apa yang Tuhan katakan. Saya mau bilang, kita harus baca Alkitab, beribadah, berdoa, mendengar khotbah, saat teduh, dan mesbah keluarga. Itu cara kita mendengar Tuhan. Ya enggak? Bukan sibuk tentang urusan gereja, enggak. Tapi waktu kita bangun mesbah keluarga kita di rumah, waktu Bapak Ibu berdoa di rumah mesbah keluarga, engkau sedang menanti-nantikan Tuhan bicara sama keluargamu. Kan gitu. Waktu kita ada mungkin family cell dan kita terus berdoa, kita cari tahu apa maunya Tuhan, kita sedang menanti-nantikan Tuhan bicara sama kita. Pesan yang spesifik Bapak Ibu ya untuk satu poin yang pertama ini adalah begini. Jangan sampai hari-hari ini kita lupa punya quality time kita sama Tuhan. Kita harus mulai menyisihkan waktu kita sama Tuhan. Untuk Tuhan kita harus menyisihkan waktu kita. Jangan sampai terutama yang pelayan Tuhan, jangan sampai karena pelayananmu engkau lupa datang sama Tuhan. Jangan sampai kita sibuk nyiapin khotbah kita sibuk siapin pujian penyembahan kita, jangan sampai kita sibuk sama urusan gereja dan kita lupa saat teduh. Saya percaya itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya setiap kita sama-sama kita harus menyisihkan waktu kita berkualitas sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Langsung saya mau masuk poin yang kedua Bapak Ibu ya. Poin yang kedua adalah melakukan. Sama-sama katakan melakukan. Melakukan ini jadi satu hal yang menjadi sangat besar dan PR besarnya. Gitu ya. Kan kalau tadi mendengar, mencari tahu apa kata Tuhan ya sebenarnya belum ada effort banget lah, kurang lebih begitu ya. Belum ada usaha banget lah. Tapi yang kedua ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting Pak Bu. Ada banyak orang Kristen itu sama seperti ilustrasinya begini deh Pak Bu. Pernah gak Bapak Ibu atau suamimu atau istrimu atau anakmu itu waktu sakit pergi ke dokter. Oke. Kemudian dokter diagnosa, dokter kasih resep, kemudian dokternya kasih obat gitu ya. Obatnya dibawa pulang. Tapi nggak diminum. Pernah nggak kejadian model begitu? Sering ya. Orang-orang Indonesia ini kan tabib yang berjalan. Ya kan? Dikasih obat apa dia bilang enggak. Kata saudara gue obatnya bukan itu kan gitu kan. Oh kata ini bukan ini. Jadi dokternya padahal dia udah tahu dia sakit. Dia pergi ke dokter loh. Abis dokternya kasih obat, obatnya nggak diminum. Itu sama, waktu kita mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak melakukannya. Setuju nggak Pak Bu? Seringkali kita lakukan itu loh. Di gereja amin, ya nggak? Ditanya siapa yang mau mengampuni maju ke depan, wah jungkir balik di sini bilang mau mengampuni. Pulang di rumah musuhnya nambah 2, kan gitu. Iya nggak? Seringkali kan kita lakukan itu. Sama Pak Bu, sama kayak orang yang udah tahu sakit, mau ke dokter, dokter bilang A, dia pulang, dia bilang B yang paling benar. Saya mau bilang, kita sedang buang-buang waktu dalam kekristenan kita kalau kita lakukan itu. Kita sedang buang-buang energi kita aja datang ke gereja. Kalau kita dengar tapi kita nggak lakukan. Jadi hal yang sangat penting bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan kata Musa. Di Yakobus 1 ayat yang ke-22 di depan Bapak Ibu lihat ayat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ini Alkitab aja udah tahu kebiasaan orang Kristen. Cuma banyak denger doang. Tapi gak melakukan. Dikatakan keras menurut saya. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya mau nanya Bapak Ibu. Jawab dengan jujur. Apakah waktu Bapak Ibu datang hari Minggu ke tempat ini, engkau sedang dalam upaya menipu dirimu sendiri? Sedang hanya sekedar biar engkau datang ke gereja? Karena kalau kita dengar, kita gak lakukan, itu kita nipu diri kita sendiri. Tiap pulang ke rumah kita bilang kita udah ke gereja kan gitu. Tapi kita gak lakukan apapun. Artinya kita menipu loh. Dan yang saya tahu penipu itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kan Alkitab tulis itu. Penipu itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya setiap kita harus make sure diri kita. Memastikan diri kita bahwa kita benar-benar melakukan firman Tuhan Pak Bu.
Next slide, Yesaya 1 ayat yang ke-19 begitu ya. Dikatakan begini. Apabila kamu menurut dan taat. Sama-sama katakan menurut dan taat. Dikatakan maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya katakan, artinya maksudnya apa Pak, Bu? Kalau setiap kita apabila kita menurut dan taat akan perintah Tuhan, akan melakukan firman Tuhan itu dengan turut dan taat begitu ya. Maka kita akan memakan hasil baik dari negeri kita. Maksudnya apa? Bahwa di Yesaya ini sampaikan Pak, Bu. Bahwa menurut dan taat itu jadi satu hal yang sangat penting untuk kita terima kenaikan daripada Tuhan itu sendiri. Kalau hari ini kita bilang kita mau dikategorikan sebagai orang yang siap naik, artinya kita harus belajar nurut. Sama-sama katakan nurut. Nurut itu seolah-olah memang menempatkan diri kita seperti anak kecil nurut sama orang tua. Kan gitu ya Pak, Bu? Karena yang di atas yang lebih tahu semuanya. Jadi kita nurut aja. Kadang-kadang saya kalau sama Zack gitu ya, kan saya suka bilang gini. Kamu nih banyak komplain ya, udah nurut aja gitu loh. Kan kita suka bilang gitu ya, kalau kita orang tua sama anak kan. Kita suka bilang gini, kenapa sih kamu banyak nanya, udahlah nurut aja dulu, kan gitu. Nah ini jadi satu hal yang penting buat kehidupan kita Pak, Bu. Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita harus nurut aja. Coba dikasih senyumnya kanan kiri bilang gini, nurut aja deh gitu. Iya dong, daripada kita celaka Pak, Bu. Kita nurut aja dulu coba. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hari-hari ini dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, ya nurut aja. Kalau Tuhan suruh kita merendahkan hati kita, ya nurut aja. Kalau hari-hari ini Tuhan suruh kita nabur, ya nurut aja gitu loh. Kalau hari-hari ini Tuhan panggil kita buat masuk dalam pelayanan, ya nurut aja. Karena itu loh, kalau kita mau merasakan memakan hasil buah yang baik dari negeri kita, nurut. Sama kata yang kedua di sini dengan sangat jelas ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu beberapa minggu dalam bulan-bulan kemarin ada banyak hamba Tuhan, pembicara termasuk Pak Totong, saya, Pak Michael ngomong poin yang kedua ini, bicara tentang taat, sama-sama katakan taat. Kemarin juga Pak Niko di MDPJ ngomongin soal bagaimana ketaatan, kan gitu ya. Saya mau bilang ini jadi satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Karena saya percaya modal utama kita di hadapan Tuhan itu bukan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Modal utama kita di hadapan Tuhan itu bukan waktu kita hanya sekedar berdoa dan datang ke gereja, bukan. Catat ini baik. Modal utama kita di hadapan Tuhan itu adalah ketaatan kita. Setuju gak Pak, Bu? Tuhan bisa menilai iman kita yang bertumbuh di hadapan Tuhan, itu waktu kita taat di hadapan Tuhan. Ada banyak orang ngerasa bahwa kayaknya belum saatnya deh Pak gitu ya. Nanti aja deh Pak saya taatnya. Nanti aja deh saya nurut kata Tuhan. Pertanyaan saya yang perlu kita pikirkan dan resapi. Mau sampai kapan kita baru mau taat? Kalau hari ini kita masih suka berontak ya Pak, Bu. Kita masih pikir gini. Gue tutup kuping gue setengah dah, setengah masih denger gitu ya. Setengah gue lakuin deh. Setengah gak usah dulu deh. Kan namanya juga pelan-pelan jadi orang Kristen. Kan itu alasan kita. Positive reasonnya orang Kristen tuh suka begitu. Namanya juga masih jadi orang Kristen Pak. Ya setengah-setengah mah gak apa-apa daripada gak ke gereja gitu loh. Pendeta suka diancam. Daripada gue gak ke gereja mendingan yang mana katanya. Mending gue lakuin dosa sambil ke gereja apa enggak? Lah itu kan namanya toxic reason. Tau gak Pak, Bu? Ada istilahnya toxic reason. Ada banyak orang mengira itu hal yang oke-oke aja. Tapi itu enggak. Kita harus benar-benar bahwa modal ketaatan kita itu jadi modal utama dalam kehidupan kita. Kapan kita mau taat di hadapan Tuhan? Mau tunggu habis baru taat? Ayo. Kan gitu pertanyaannya. Kan Tuhan pasti siapkan kondisi kita untuk kita taat kan? Mau kita masih ada kita taat atau tunggu kita habis baru kita taat? Mau waktu kita sehat kita taat atau tunggu sakit baru taat? Kan gitu. Mau sampai kapan? Mau sampai kita rata dulu baru kita taat? Mau sampai kita bingung dulu baru kita taat?
Saya berdoa sih harusnya jemaat GFC nggak kepengen yang begitu. Kepengennya dalam kondisi maksimal kita, betul nggak? Waktu kita lagi sehat, waktu kita lagi diberkati, waktu keluarga kita diberkati, kita tunjukkan ketaatan kita sama Tuhan. Nggak perlu nunggu kita habis kan gitu. Saya mau bilang Pak Bu, waktu Tuhan mau lakukan sesuatu dalam kehidupan kita, itu akan iya, amin dan terjadi. Kan gitu. Jadi tinggal pilihan kita mau menurut dan taat dalam keadaan yang hari-hari ini baik atau enggak. Dan berita baiknya adalah begini. Ketika kondisi dan situasi bahkan orang lain sulit untuk taat, di situ adalah kesempatan terbesar kita untuk membuktikan bahwa kita itu taat di hadapan Tuhan. Ya enggak? Ketika kanan kiri rasanya hidupnya enggak benar. Ketika jemaat-jemaat yang lain rasanya kok jadi jemaat yang enggak dewasa di hadapan Tuhan gitu kan. Ketika pelayan-pelayan Tuhan mungkin ada pelayan yang enggak dewasa di hadapan Tuhan. Disitulah kesempatan terbesar kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang taat di hadapan Tuhan. Ya enggak? Ketika orang enggak bayar pajak, kita bayar pajak. Artinya kan kita taat bayar pajak kan gitu. Sama Pak, Bu, saya mau bilang. Kita harus buktikan ketaatan kita itu benar-benar dengan kita lakukan. Next slide. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Awe Tozer. Dia sangat terkenal dengan pelayanan penginjilan begitu ya. Nah ini ada satu quotes yang saya ambil adalah obedience is the highest form of worship. Artinya apa Pak Bu? Beliau bilang bahwa ketaatan seseorang, ketaatan orang Kristen itu adalah bentuk tertinggi dari sebuah penyembahan. Maksudnya apa dijelaskan dalam buku yang dia tulis? Begini Pak Bu. Kalau orang Kristen gak taat, engkau datang ke gereja, engkau angkat tangan, menyembah Tuhan. Itu tuh cetek banget. Lebih baik engkau gak usah nyanyi tapi engkau taat. Itu membuktikan engkau benar-benar melakukan penyembahanmu. Jadi penyembahan tanpa ketaatan dalam kehidupan dari Senin sampai Sabtu itu adalah nol besar. Menurut beliau ini. Dia bilang mendingan lu gak ke gereja. Mendingan lu gak doa. Tapi lu taat melakukan firman Tuhan. Karena itu bentuk penyembahan dalam kehidupan kita. Tuh kasarnya begitu. Jangan habis ini gak ke gereja. Bukan begitu, bukan. Tapi maksudnya adalah bahkan hamba Tuhan ini berani keras bilang bahwa begini. Engkau akan sangat-sangat sia-sia engkau pelayanan tapi engkau gak melakukan firman Tuhan. Engkau akan jadi orang-orang yang tidak akan merasakan berkat ilahi daripada Tuhan di muka bumi ini. Ketika engkau gak melakukan firman Tuhan. Coba kita koreksi diri kita masing-masing ya Pak, Bu, hari-hari ini. Kita benar-benar taat gak di hadapan Tuhan? Kita benar-benar gak kita melakukan firman Tuhan ini? Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga ya Bapak Ibu ya, kita cepat saja hari ini ya. Bahwa yang ketiga itu tidak menyimpang. Sama-sama katakan tidak menyimpang. Ini poin yang terakhir yang hari ini kita mau bahas ya. Kalau saya cari definisi arti kata aslinya tidak menyimpang itu adalah tepat sasaran. Sama-sama katakan tepat sasaran. Sasaran itu cuma satu titik Pak, Bu. Nggak ada dua. Iya nggak? Kalau orang main golf itu lobang yang dituju itu targetnya cuma satu. Kalau masuk yang ke lain dia bilang, oh puji Tuhan masih masuk tapi ke lobang yang lain. Itu penghiburan diri doang. Iya nggak? Karena yang namanya tidak menyimpang dan tepat sasaran itu ada satu tujuan. Dari mana orang Kristen dapat tujuan kehidupannya? Ya dari Tuhan, setuju gak? Dan definisi tidak menyimpang ini Pak Bu yang tertulis di dalam kitab Ulangan ini adalah bahwa tidak boleh ada satu dosa pun yang menghamirkan kehidupan kita daripada panggilan Tuhan. Maksudnya apa? Jangan sampai ada satu dosa pun yang membuat kita gagal untuk dikatakan siap naik di hadapan Tuhan. Itu loh maksudnya. Tidak menyimpang itu gak satu pun Pak, Bu. Semuanya tadi kan kita baca ya. Segala perintah. Dan kalau bicara tentang tidak menyimpang ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah fokus dan yang kedua adalah integritas. Orang yang tidak mau menyimpang dan tepat sasaran. Tujuannya pandangannya harus fokus. Setuju gak Pak, Bu? Nggak bisa enggak. Nah hari ini kita fokusnya apa? Kita masih fokus memperkaya diri kita atau kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya enggak?
Pak, Bu. Kita benar-benar fokus untuk menjadi pelayan Tuhan atau kita fokus membesarkan nama kita. Itu dua hal yang berbeda. Akan membuat kehidupan kita akan menjadi berbeda karena fokusnya beda. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke gereja, fokusmu ini ketemu Tuhan atau beli kue di depan. Nah kan gitu. Bisa beda loh fokusnya. Ada orang yang datang ke gereja cuma sekedar buang waktu. Ada orang ke gereja, maaf. Ya menurut saya puji Tuhan juga ya. Ada ke gereja karena nemenin anaknya sekolah minggu. Ya gak apa-apa. Tapi semoga fokusnya bukan hanya itu. Tapi fokusnya engkau datang ke tempat ini bukan cuma nemenin anak ke sekolah minggu. Tapi benar-benar jadi tujuanmu datang ke gereja ketemu sama Tuhan gitu loh. Karena gini. Orang yang punya tujuan beda akan melakukan hal yang berbeda. Ya enggak? Kalau Bapak Ibu misalkan contoh, datang ke tempat ini Bapak Ibu bilang gini, karena saya mau ketemu sama gembala di tempat ini. Bapak Ibu waktu datang ke tempat ini Bapak Ibu langsung cari dan temukan gembala kita, kan gitu. Itu sebuah tujuan yang jelas. Saya percaya kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan fokus mau ketemu sama Tuhan. Waktu penyembahan pujian tadi Bapak Ibu akan sungguh-sungguh. Gak perlu lagi buka handphonemu, betul gak? Kalau Bapak Ibu benar-benar fokus mau dapatkan Tuhan dalam ibadah ini, tindakanmu akan beda. Engkau gak akan pernah ngantuk waktu di gereja. Karena tujuannya jelas. Iya gak Pak, Bu? Orang yang fokus itu juga harus dilengkapi dengan kata integritas. Integritas itu bukan hanya matanya yang fokus, bukan hanya tindakannya yang fokus, tapi orang yang berintegritas itu tidak terganggu dengan apa yang di kanan dan apa yang di kiri dia. Artinya orang yang berintegritas itu tahan dari semua godaan. Maksudnya gitu loh. Beda arti kata fokus sama berintegritas. Berintegritas itu apapun yang terjadi kanan kiri semuanya masa bodoh. Yang penting saya punya tujuan dan saya lakukan. Itu orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas ini itu bukan hanya sekedar melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan dia yakin tidak ada yang bisa goyahkan dia. Itu loh. Kalau tadi poin 2 cuma melakukan, kalau yang ini nggak ada yang bisa menggoyahkan. Dia mati-matian untuk lakukan. Saya suka dengan satu kata bahasa Inggris adalah desperate. Tahu nggak Pak, Bu? Desperate. Desperate itu kalau diterjemahin bahasa Indonesia nggak ada satu kata yang bisa menggambarkan desperate. Desperate itu contohnya adalah seperti ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke gunung pasir, ke gurun pasir, Bapak Ibu haus dan di situ nggak ada air. Bapak Ibu akan ngapain? Orang yang desperate untuk minum mau ngapain? Dia gak akan pernah berhenti untuk jalan. Sampai airnya dia dapetin. Setuju gak? Kalau dia orang kaya, dia gak peduli berapa miliar. Kalau ada helikopter yang bisa nganterin air, dia tetap bayar itu air 1 botol. Itu namanya desperate. Ya gak? Kalau dia harus bertengkar sama orang, ngambil itu air di gurun, dia akan lakukan itu karena dia mau minum. Itu orang yang desperate. Nah, tidak menyimpang itu harus punya desperate kepada Tuhan Pak, Bu. Artinya apapun yang terjadi, apapun yang akan aku hadapi, aku akan tetap lakukan. Itu loh arti kata desperate. Jangan bilang desperate-nya putus asa, bukan. Maksudnya desperate itu adalah putus asa untuk hal yang baik. Dia desperate cari kerja, sampai apapun dia mau lakukan yang penting dapat duit. Itu hal yang baik. Kan gitu. Jadi kita harus desperate di hadapan Tuhan Pak, Bu. Saya boleh undang pemain keyboard dulu maju ke depan. Next slide. Saya mau katakan di kejadian ini begitu ya. Kejadian 17 ayat yang pertama itu mengatakan Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah nasihat. Bagaimana kita bisa melakukan dan kita hidup berintegritas, kita fokus. Ada satu nasihat dikatakan seperti ini. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini Tuhan yang ngomong loh. Di kitab Kejadian. Jadi perintah Tuhan jelas bahwa hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kemudian saya mau kasih perkuat. Ayatnya sebenarnya banyak, saya temukan belasan ayat Bapak Ibu ya. Di Matius 5 ayat yang ke-48 berkata bahwa karena itu haruslah kamu
sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ini sudah penutup ya, 5 menit lagi ya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Saya pernah berpikir waktu dulu ya. Jadi perenungan ini saya ingat adalah perenungan saya di zaman saya SMA kelas 1. Saya pernah tanya sama Tuhan dengan sangat jelas. Dan jawabannya gak langsung tiba-tiba ada. Saya tanya Tuhan begini. Tuhan, Ulangan 28 ayat yang ke-13 bilang Tuhan akan bawa saya naik. Betul? Tuhan yang bilang saya dengar firman Tuhan, saya lakukan, hidup saya gak menyimpang, artinya saya gak lakukan dosa saya secara sengaja kan gitu ya. Harusnya kan Tuhan bawa saya naik kan gitu. Udah gitu saya bilang sama Tuhan gini. Tuhan, namanya anak muda nih banyak godaan. Ya enggak? Jangankan anak muda, yang bapak-bapak aja bilang banyak godaan. Gitu kan? Semua orang hidup di muka bumi ini banyak godaan. Udah gitu saya ketemu sama ayat ini. Yang bilang hidup itu harus tidak bercela. Yang bilang bahwa hidup itu harus sempurna. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sebelum saya jelaskan. Pertanyaannya simpel. Bisakah kita hidup sempurna? Coba saya mau voting ya. Semua harus jawab. Nggak boleh ada yang diem. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Bisakah kita di muka bumi ini hidup dengan sempurna? Oke. Mau berdebat dulu boleh sama belakangnya? Saya mau tanya Bapak Ibu. Ini harus dijawab ya. Saya mau Bapak Ibu angkat tangan. Ini pertanyaan bagi saya adalah begini. Waktu saya mendapatkan jawaban ini, itu yang mengubah cara hidup saya. Oke? Nah, bisakah kita hidup sempurna di muka bumi ini? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Siapa yang jawab tidak bisa, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Jangan gini, nggak bisa tapi harusnya bisa. Enggak. Aduh kok jadi galau banget gitu loh. Saya cuma mau nanya, menurut Bapak Ibu. Ini kan kita nggak pakai ahli teologis, nggak usah. Ya, saya dapatkan ini waktu kelas 1 SMA Pak, Bu. Jadi nggak ngerti ahli teologis. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang bilang tidak bisa angkat tangan. Angkat tangan. Oke, hampir 50%. Yang bilang bisa angkat tangan. Pak Totong bilang bisa loh, lu mau ganti nggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Nggak apa-apa, kan ini kita belajar sama-sama. Oke. Yang nggak angkat tangan berarti bertobatlah. Oke, saya mau jelaskan Pak, Bu, gini. Ini rema ya daripada Tuhan yang bicara sama saya. Waktu Tuhan sendiri loh, ini kejadian kan Tuhan yang ngomong. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saya punya anak umur 4,5 tahun. Kalau dia lagi lari, dia capek, dia butuh minum. Betul ya Pak, Bu? Ada 2 cara saya kasih dia minum. Anak saya itu tingginya kurang lebih 100 cm. Sekarang makan all you can eat udah bayar. Jadi saya tahu banget. Ya, 100 cm. Ya. Waktu dia lagi haus, ada 2 cara saya kasih dia minum. Yang pertama saya bilang begini, kan tinggi dia kurang lebih segini ya. Saya bilang gini, Zack nih ambil, minum Zack. Ini berkat nih buat kamu. Dia bisa ambil ini enggak? Bisa. Sekali ambil langsung bisa dapat? Belum tentu ya Pak, Bu. Butuh loncat ya. Betul enggak? Butuh usaha ya. Sekali mungkin dia enggak dapetin. 2 kali dia enggak dapetin. Mungkin dia harus cari cara bagaimana dia dapetin. Oke? Sekarang yang kedua. Anak saya tinggi segini nih. Saya bilang begini, Zack, ambil Zack. Ini bisa didapetin gak? Dia berdoa dulu, doa puasa 3 hari. Bisa dapetin gak? Dia gak akan pernah bisa dapatkan Pak, Bu. Oke. Saya tahu banget, konsep tidak bercela dan sempurna, itu adalah the highest level. Setuju gak? Itu tuh perfect. Excellent, gak ada yang lebih tinggi daripada itu. Ya kan? Tapi saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau saya sebagai papa yang baik,
Mungkin gak saya lakukan hal yang kedua? Nggak mungkin. Namanya saya papa yang jahat. Oke, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Karena ini akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita benar-benar paham. Mungkin nggak Pak, Bu? Tuhan suruh kita lakukan hal yang dia udah tahu kita nggak bisa lakukan. Saya ulang pertanyaannya. Mungkin nggak Bapakmu yang kata baik di surga meminta engkau melakukan hal yang dia sudah tidak, yang dia udah yakin lu gak bisa. Saya bilang, kalau Tuhan kita model begitu, saya yang pertama kali komplain. Ya gak? Mungkin gak Tuhan suruh engkau loncat 3 meter, kalau dia tahu engkau gak pernah bisa lakukan itu. Kan namanya Tuhan jahat dong. Apakah Tuhan kita Tuhan yang di surga bilang begini, manusia-manusia, culun lu, cupu, gak bakal bisa hidup kudus, ngapain? Jatuh lagi kan gitu. Apa Tuhan kita Tuhan yang kayak gitu? Enggak loh. Tuhan kita waktu dia suruh kita hidup tidak bercela, dia tahu kita mampu lakukan itu. Kan gitu loh. Waktu Alkitab bilang haruslah kamu sempurna, itu bukan sebuah janji-janji politik doang. Itu bukan hanya seperti maaf, orang-orang pemimpin yang mungkin lagi kampanye biar kepilih dia begitu. Enggak. Itu beda. Waktu Tuhan bilang kita harus hidup sempurna, dia tahu kapasitas kita. Cuma pertanyaan berikutnya, bisa gak kita mengandalkan diri kita sendiri hidup sempurna? Itu yang gak bisa. Kan gitu. Makanya engkau butuh Roh Kudus yang mengingatkan kita. Daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Makanya Bapak Ibu harus terus berdoa. Waktu ada godaan yang rasa dagingnya udah gak bisa lakukan, kita ada Roh Kudus yang bantu kita. Kan gitu. Waktu kita di kantor lagi dikejar-kejar target, rasanya mau nipu orang, ada Roh Kudus yang ngikut, yang ngingetin. Jangan, kan gitu. Saya mau bilang, maafkan saya harus bilang begini. Ada banyak orang Kristen tidak berusaha untuk hidup kudus lagi karena dia pikir hidup sempurna itu tidak mungkin. Ya gak? Ada banyak anak muda Kristen bilang gini, gak bisa lah kok kalau pacaran hidup kudus. Lihat aja semua juga begitu. Tuh yang anak pendeta aja hamil di luar nikah, yang ini begini. Ada banyak orang mikir itu sehingga dia gak pernah berusaha untuk hidup kudus. Ada banyak pengusaha yang bilang begini, mana ada sih kerja bersih? Mana ada sih laporan pajak harus 100% terbuka, kan gitu. Penyakitnya orang Kristen itu bukan dia gak bisa lakukan sesuatu. Karena dari awal dia pikir dia tidak bisa lakukan sesuatu. Kan itu konsep yang salah kita jadi orang Kristen. Kita berhenti untuk mempertahankan pernikahan kita yang kudus ini karena kita pikir semua pernikahan sudah tidak kudus, kan gitu. Ngeblunder loh Pak, Bu. Ada banyak orang-orang Kristen gagal untuk hidup kudus bukan karena dia gak berusaha, tapi dia tidak pernah berusaha. Karena dia udah pikir gak akan pernah bisa. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Satu ayat rema ini itu yang mengubahkan kehidupan saya. Hari ini hidup saya belum sempurna, betul. Tapi saya gak pernah lelah dan saya tidak pernah berhenti berusaha untuk mengejar kesempurnaan itu. Itu bedanya. Bukan hari ini saya sempurna, enggak. Tapi saya gak pernah berhenti untuk mengejar kesempurnaan saya. Karena saya tahu itu mungkin untuk dilakukan. Tuhan yang bantu saya. Kalau ada satu-satunya, maaf ya, saya harus bilang begini nih. Sampai dalam hati saya begini. Oke, memang saya belum sempurna. Tapi kalau ada satu orang yang pertama di muka bumi ini manusia hidup dengan sempurna, biarlah Tuhan temukan saya, kan gitu. Walaupun sampai hari ini belum. Walaupun sampai hari ini masih banyak mungkin lakukan kelalaian. Ada dosa yang sengaja maupun gak sengaja kita lakukan. Tapi spirit itu yang bikin beda kita hidup di luar sana. Amin Pak, Bu. Terakhir, ayat yang terakhir. Malaikat 3 ayat 18. Apa ganjaran orang yang setia hidupnya sama Tuhan? Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, waktu kita dengar lakukan firman Tuhan dengan setia, fokus, integritas, dan terus mengejar kesempurnaan kita, ada ganjaran yang jelas daripada Tuhan. Kehidupanmu akan beda sama orang lain. Orang yang beribadah sama Tuhan sama enggak itu beda. Orang yang hidupnya benar, jaga hidupnya kudus, itu akan beda sama Tuhan. Ayat ini yang saya selalu ingat. Tuhan akan bikin kita beda. Harta boleh sama, sukacita bisa beda. Enggak. Harta boleh lebih dikit, tapi hidup saya lebih diberkati daripada Tuhan. Kan itu beda. Bedanya Tuhan sama bedanya kita jangan disama-samain loh. Bedanya kita kan begini, kalau yang bukan Kristen itu manajer, saya harus jadi direktur. Itu kan bedanya kita. Bedanya kita kan, kalau orang yang gak ibadah itu hartanya 1M, saya berarti harus 2M. Itu bedanya kita, bukan bedanya Tuhan. Tapi bedanya Tuhan itu akan beda. Semua orang akan tahu engkau orang yang hidupnya benar atau orang yang hidupnya fasik. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang singkat ini harusnya bisa memberkati setiap kita. Kita belajar mulai dari mendengar, melakukannya dengan setia dan hidup tidak menyimpang. Ingat, hidup sempurna di muka bumi artinya bisa gak? Bisa. Kita harus bersandar sama Tuhan. Minta Roh Kudus yang bantu kita. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semangatnya udah jadi beda keluar dari sini. Jangan mulai loyo karena saya jatuh lagi Pak, saya jatuh lagi. Enggak, jangan. Kita harus tetap bangkit karena kita tahu itu hal yang mungkin kita dapatkan. Karena semangat orang yang udah yakin gak dapat itu gak ngapa-ngapain. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau mempersiapkan hati diri kita untuk kita terima perjamuan kudus ini Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak yang di bawah usia 12 tahun jangan mengambilnya. Bapak Ibu yang setiap Bapak Ibu yang percaya, kita siapkan hati kita sama-sama. Mari kita berdoa terus sama Tuhan. Bapak Ibu jaga hati kita. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Biar musik saja. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan hari-hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan yang spesifik daripada firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Mari berdoa sama Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita sering menyerah karena kita pikir kita gak mungkin lakukan itu. Mungkin Bapak Ibu selalu bilang, aku gak mungkin hidup sempurna Tuhan.
Saya mau bilang, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita sering meremehkan diri kita sendiri. Kita sering merendahkan kemampuan kita dan kemampuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami mau bilang, ya Tuhan, kami mau terus berlari, kami mau terus berusaha. Kami mau terus kejar yang namanya kekudusan daripada Tuhan. Kami mau terus kejar yang namanya hidup sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini memang kami bercelah. Mungkin hari ini kami banyak lakukan kesalahan. Tapi kami mau bilang, kami gak akan pernah berhenti untuk terus bangkit. Kami gak akan pernah berhenti untuk terus berharap bahwa Tuhan akan bantu kami hidup dengan sempurna di hadapan Tuhan. Kami tahu, ya Tuhan, kami gak mampu lakukan ini semua. Tapi kami mau bilang, biar semangat hidup kudus itu gak pernah padam dalam kehidupan kami. Biar semangat untuk hidup terus mengejar kesempurnaan itu gak pernah padam dalam kehidupan kami. Tuhan, jamah kami, jamah kami. Jamah kami, ya Tuhan. Setiap anakmu laki-laki, anakmu perempuan di tempat ini. Jamah setiap kami, kuduskan setiap kami, ya Tuhan. Kembalikan semangat kami, ya Tuhan. Biar kami melakukan firman Tuhan dengan penuh excited. Biar kami lakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Biar kami tahu ganjaran orang-orang yang melakukan firman Tuhan, kehidupannya Tuhan buat beda. Temukan kami jadi orang-orang yang siap naik di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan angkat kami naik, kami mau bilang kami siap, ya Tuhan. Kami siap lakukan bagian kami mulai hari ini, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih, ya Bapa. Mari Bapak Ibu, sebentar kita mau masuk perjamuan kudus. Ambil waktumu 2-3 menit ke depan. Introspeksi diri kita. Saya percaya perjamuan ini akan memberkati setiap kita. Jangan ada yang simpan dosa. Mari kita berdoa, kalau ada dosa-dosa yang diingatkan sama Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ya Tuhan. Kalau dalam kami memimpin keluarga kami lalai. Tuhan, ampuni kami, ya Tuhan, kalau kami dalam melakukan pekerjaan usaha kami lalai. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali pelayanan kami lalai di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ya Tuhan, ampuni kami. Baik kami yang sengaja gak sengaja. Mari Bapak Ibu berdoa, mari Bapak Ibu berdoa. Tuhan, layakkan setiap kami, ya Tuhan. Kami mau terima perjamuan ini, ya Tuhan. Tuhan, layakkan kami, ya Tuhan. Jamah setiap kami, ya Tuhan. Biar kami mau siap, ya Tuhan, terima perjamuan ini, ya Tuhan. Mari perjamuan boleh dibagikan, Bapak Ibu silakan duduk. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan? Sebab itu Boleh angkat tangan kalau belum mendapatkan perjamuan. memujimu, Engkau Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami akan masuk perjamuan kudus ini, ya Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita angkat roti kita tinggi dengan tangan kanan kita di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita siapkan anggur kita. Kita angkat tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jangan ada yang diam, kita bersyukur sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Berdoa sama Tuhan, angkat tanganmu. Katakan kau baik ya Tuhan, kau baik. Kau baik buat kehidupan kami. Kau baik buat keluarga kami. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Terus mengucap syukur. Terus mengucap syukur Bapak Ibu. Ya Tuhan. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan berkat buat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan limpahi. Yang berbeban berat Kau lepaskan kami. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang butuh berkat Tuhan berkati kami ya Tuhan. Kau yang pulihkan keluarga kami. Kau yang pulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Berkat-Mu mengalir ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita terus angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami imani dan kami aminkan bahwa Tuhan memberkati kami lewat perjamuan yang kudus ini. Kau memberkati kehidupan kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan untuk kami terus menjadi pendengar, melakukan firman Tuhan dan tidak menyimpang di hadapan Tuhan. Ajar kami, berikan kami semangat untuk hidup dengan sempurna di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami akan lihat keluarga besar Jakarta Family Church ditemukan sama Tuhan, qualified untuk siap naik di hadapan Tuhan. Kami akan lihat bulan demi bulan ke depan Tuhan akan bawa naik setiap kami. Baik pengerja, pelayan, semua jemaat Tuhan akan bawa kami naik. Dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam kehidupan kami, semuanya Tuhan bawa kami naik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam satu nama yang hidup, kami berdoa dan kami sudah diberkati Tuhan. Mari kita semua sama-sama katakan amin.